tiba-tiba dari arah pintu yang ada di sebelah kiri mimbar itu persis, dari arah dalam itu, di sela-sela pintu yang rusak itu keluar tangan. Nah, tangan ini kelihatan sekali menjorok sambil melambai-lambaikan tangan seperti ini. Nah, tangan ini tangannya anak kecil dan jari-jarinya itu panjang-panjang semua. Wajah anak kecil ini terlihat jelas, dia itu ngintip dari celah-celah pintu. Disitulah akhirnya Mas Anto ini sempat kaget, tapi dia tetap melanjutkan sholatnya. Setelah beliau salam, dia masih bisa melihat wajah dari anak kecil ini. Matanya itu melotot keluar. Dan kelihatan sekali kalau matanya itu besar sebesar bola tenis. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Anto, yang asalnya dari Sulawesi Tengah. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi, dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami show ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk cerita kali ini teman-teman datangnya dari Sulawesi Tengah. Cerita ini dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Anto. Jadi beliau ingin memakai nama samaran. Anto ini asalnya dari Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Nah, mungkin teman-teman ada yang berasal dari sana juga, silakan komen di bawah. Dan Mas Anto ini menceritakan kejadian yang pernah dialami di bulan Ramadan kemarin, di tahun 2023. Mas Anto ini usianya 40 tahun. Dia tinggal bersama kedua orang anaknya. Jadi Mas Anto adalah duda dua orang anak, di mana ketika bulan Ramadan tiba, maka job desk Mas Anto ini semakin bertambah. Beliau ini sehari-hari profesinya sebagai seorang penjahit, dan di malam hari selepas maghrib, beliau menuju ke musola untuk ngajar ngaji anak-anak kecil yang ada di sana. Jadi Mas Anto ini adalah orang Jawa sebenarnya yang tinggal di daerah Sulawesi Tengah bersama keluarganya. Dan ketika malam hari aktivitas Mas Anto seperti itu, pulang dari ngajar ngaji, beliau langsung kembali ke rumah untuk melanjutkan kerjaannya sebagai seorang penjahit. Dan kadang-kadang sekitar jam 9, jam 10 malam, pekerjaannya selesai, beliau pun istirahat. Tapi di waktu Ramadan, pekerjaan ini semakin menumpuk, karena aktivitasnya padat di malam hari. Selepas maghrib, beliau ngajar ngaji anak-anak, dan pada saat isya beliau langsung ke musola untuk menjadi imam sholat taraweh. Dan itu berlangsung sampai malam hari karena beliau harus melanjutkan tadarusan. Nah, sekitar jam 10 malam beliau pulang kembali ke rumah, melanjutkan pekerjaannya sampai sekitar jam 12 malam. Jam 12 malam beliau tidur lebih dulu. Baru sekitar jam 3 dini hari
ketika terdengar banyak sekali anak-anak yang memainkan tabu-tabuan untuk membangunkan orang sahur, Mas Anto bangun, menyiapkan makan sahur untuk kedua orang anaknya. Jadi tugasnya ini sangat padat waktu itu. Dan biasanya setelah subuh, karena Mas Anto kurang tidur, beliau biasanya tidur sehabis subuh itu. Hal yang sebelumnya nggak pernah dilakukan di luar Ramadan. Biasanya selepas subuh, Mas Anto selalu langsung beraktivitas. Tapi di waktu Ramadan, karena waktunya untuk tidur ini sedikit, beliau akhirnya memanfaatkan waktu setelah subuh untuk tidur. Nah, singkat cerita, ada musola yang lokasinya ini sekitar 2 kiloan lah dari rumah Mas Anto. Jadi musola ini dikelola atau diramaikan oleh keluarga Mas Anto, yaitu ibunya. Ibunya Mas Anto lah yang biasanya mengajar ngaji anak-anak di sana, bukan di tempat Mas Anto yang seperti biasanya. Nah, di musola ini biasanya Mas Anto memimpin sholat tarawih. Jadi ketika Ramadan ini tiba, Mas Anto langsung aktivitasnya lebih sering berada di sana. Musola ini nggak terlalu besar, ukurannya hanya 5 kali 6 meter, dan ada teras yang juga ukurannya nggak besar, hanya sekitar 2 meter lebarnya dan panjangnya 5 meter. Jadi pas waktu Ramadan, terutama di awal-awal Ramadan, pas sholat tarawih itu jamaah selalu membludak sampai keluar. Nah, biasanya jamaah sholat tarawih ini yang datang sekitar 30 sampai 40 orang. Di hari Ramadan kelima, pas waktu Mas Anto ini jadi imam pada saat sholat tarawih itu, ada satu kejadian. Jadi seperti biasa, beliau ini pas waktu jadi imam sholat, di belakang itu ada yang namanya Bilal. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu Bilal. Jadi kalau pas sholat tarawih itu, biasanya ada orang yang bertugas membacakan beberapa penggalan ayat biasanya, atau mengumumkan sholat tarawih. Biasanya seperti as-sholatu sunata tarawih rok'ataini jami'atan dan terusnya. Si Bilal inilah yang berfungsi seperti itu, dan biasanya Bilal ini diambil alih oleh bapaknya Mas Anto. Jadi waktu itu persis, pas Mas Anto ini jadi imam, di belakang persis itu adalah bapaknya sendiri yang bertugas jadi Bilal. Nah, di musola ini ada mimbar atau pangimaman yang cukup hanya untuk satu orang, yaitu imam itu sendiri. Di samping mimbar itu ada pintu. Pintu ini kondisinya sudah rusak, sudah lapuk, dan banyak sekali lubang di sana. Bahkan kalau tangan orang dewasa pun bisa masuk. Nah, keadaan musola ini seperti itu. Jadi bisa terlihat pintunya sudah lapuk, dan di dalam itu hanya ada perlengkapan sound system yang seadanya. Nah, pas waktu beliau ini memimpin imam sholat, tiba-tiba di rokaat keempat, dia itu kaget karena pas membacakan Al-Fatihah, di ayat waladhdallin, ternyata di belakang itu beliau mendengar suara makmum ini begitu banyaknya. Kira-kira itu sekitar 100 orang yang melafadzkan amin. Dan begitu dia dengar suara seperti ini, Mas Anto itu buka mata. Nah, pas beliau ini buka mata, kaget, loh, kok ini bukan musola yang ada di sini. Musola ini berubah jadi masjid dengan ukuran besar. Bisa kita katakan seperti Masjid Istiqlal, di mana di belakang itu banyak sekali jamaah. Jadi ketika Mas Anto ini salam, di rakaat terakhir itu beliau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini semakin kaget karena ternyata di belakang itu, kondisi masjidnya ini besar dan terisi penuh oleh jamaah. Nah, anehnya jamaah ini asing bagi Mas Anto. Dia ngelihat Bilal, posisi Bilal itu bukan lagi bapaknya, tapi orang lain. Dan pada waktu itu, pas Mas Anto ini masih bingung dengan keadaannya waktu itu, Bilal ini langsung membacakan lagi sholatu sunata tarawih, menandakan bahwa sholat rokaat akan dimulai lagi. Jadi mau nggak mau, Mas Anto pun langsung memulai sholatnya lagi. Beliau sholat lagi. Dan pada saat sholat itulah terjadi sampai di akhir rokaat. Dan ketika sudah pembacaan doa puasa, barulah Mas Anto itu ngelihat lagi musola yang sama. Dia masih ngelihat musola ini kembali seperti semula. Akhirnya beliau noleh, di belakang ini Bilalnya sudah bapaknya lagi.
Mas Anto sendiri nggak tahu ini fenomena apa. Karena selama dia menjadi imam di musola tersebut, nggak pernah ada kejadian yang semacam ini. Kejadian yang seperti ini baru terjadi dan baru dialami oleh Mas Anto. Padahal beliau sudah lama sekali menjadi imam di sana. Nah, sampai pada satu ketika, menjelang Ramadan di hari ke-9 Ramadan, beliau ini berangkat lagi. Nah, waktu itu sebelum berangkat, jadi karena seperti biasa Mas Anto ini sering dipercaya oleh orang-orang sana untuk ngurusi jenazah ketika ada orang yang meninggal. Beliau itu sering mencium bau-bau wangi ketika ada orang yang mau meninggal. Dan ini selalu menjadi tetenger bagi Mas Anto. Waktu itu pas beliau ini mau berangkat ke musola, beliau itu mencium aroma wangi sekali. Dan hal ini lumrah bagi Mas Anto. Biasanya, kalau dia ini mencium aroma-aroma seperti itu, biasanya ada yang meninggal. Nah, beliau sendiri tetap berpikir positif. Sudahlah, mungkin ini cuma perasaanku aja. Tapi di samping perasaan yang seperti itu, Mas Anto ini yakin dalam hatinya, hal ini sering terjadi. Pasti ketika dia mencium aroma wewangian ini, pasti setelah itu ada orang yang meninggal. Tapi beliau pun mengabaikan, beliau berangkat ke musola untuk menjadi imam. Nah, pas waktu menjadi imam ini, beliau sholat seperti biasa sampai sekitar rakaat ke-7. Tiba-tiba dari arah pintu yang ada di sebelah kiri mimbar itu persis, dari arah dalam itu, di sela-sela pintu yang rusak itu keluar tangan. Nah, tangan ini kelihatan sekali menjorok sambil melambai-lambaikan tangan seperti ini. Nah, tangan ini tangannya anak kecil dan jari-jarinya itu panjang-panjang semua. Karena posisi Mas Anto ini lagi sholat, beliau pun akhirnya terganggu dengan bacaan-bacaannya. Karena beliau akhirnya nggak fokus. Bacaannya itu lebih sering salah, sampai pada akhirnya beliau itu sering istighfar. Nah, si tangan ini, sosok tangan ini masih keluar seperti itu. Masih melambai-lambaikan tangan seperti itu. Akhirnya nggak seberapa lama, tangan ini sudah nggak kelihatan lagi. Beliau melanjutkan sholat dan sampai akhirnya pada tahiyatul akhir. Pas waktu beliau tahiyatul akhir ini, barulah di situ kelihatan sekali ada anak kecil yang ngintip. Nah, wajah anak kecil ini terlihat jelas. Dia itu ngintip dari celah-celah pintu. Disitulah akhirnya Mas Anto ini sempat kaget, tapi dia tetap melanjutkan sholatnya. Setelah beliau salam, dia masih bisa ngelihat wajah dari anak kecil ini. Matanya itu melotot keluar. Dan kelihatan sekali kalau matanya itu besar sebesar bola tenis. Disitulah akhirnya Mas Anto nggak fokus. Celah-celah yang kelihatan ini, yang bolong-bolong itu akhirnya ditutup dengan sajadah dan juga sarung-sarung yang ada di sana. Akhirnya Mas Anto pun sholat lagi. Sampai tarawih ini selesai, nggak ada gangguan-gangguan itu lagi. Setelah itu, beliau pun pulang. Nah, seperti biasa, beliau pulang melanjutkan. Nah, setelah sholat tarawih itu pun usai, beliau melanjutkan tadarusan sampai sekitar jam 10 malam. Sekitar jam 10 malam, beliau pulang ke rumah, beliau melanjutkan pekerjaannya, jahit-jahit baju dan juga jahit-jahit celana. Setelah itu, beliau istirahat. Sekitar jam 12, beliau istirahat, dan jam 3 dini hari, beliau menyiapkan makan sahur untuk anak-anaknya itu. Barulah setelah sholat subuh, beliau kembali tidur. Nah, disinilah sebenarnya ada pengumuman dari masjid bahwa hari itu ada orang yang meninggal. Namanya Mbah Wongso, usianya sekitar 80 tahun. Sebenarnya Mas Anto ini kenal dengan Mbah Wongso. Meskipun rumahnya terbilang jauh, tapi Mas Anto dan juga Mbah Wongso sering ketemu di pengajian-pengajian. Mbah Wongso ini orangnya selalu aktif datang di acara pengajian-pengajian. Nah, sayangnya hari itu, di hari Jumat pagi, Mas Anto ini nggak dengar pengumuman itu. Pengumuman tentang Mbah Wongso yang meninggal. Mas Anto nggak dengar karena waktu itu beliau tidur. Sekitar jam 8:30 pagi, beliau bangun melanjutkan pekerjaannya. Beliau jahit sampai sekitar siang hari. Beliau bersiap untuk sholat Jumat, dan pada saat sholat Jumat inilah beliau dapat kabar bahwa Mbah Wongso meninggal. Setelah tahu bahwa Mbah Wongso meninggal, Mas Anto tanya, terus jenazahnya gimana? Jenazahnya sudah dimakamkan. Oh begitu, ya sudah kalau memang begitu. Mas Anto pun lega karena jenazah Mbah Wongso sudah diurusi. Dia pun meminta maaf
ke teman-teman yang lain bahwa dia minta maaf kalau waktu itu nggak bisa ikut untuk ngurusi jenazah dari Mbah Wongso karena beliau waktu itu ketiduran. Nah, akhirnya setelah sholat Jumat itu, Mas Anto pulang ke rumah. Tiba-tiba pada saat beliau pulang ke rumah dan beliau mau menunaikan sholat asar, pas waktu wudhu itu, dia mendengar ada yang manggil namanya. Tok, dia kaget. Keran ini dimatikan, dia dengar. Kok kayak pernah dengar suaranya. Akhirnya dia lanjutkan lagi wudhu. Ternyata dia dengar lagi ada suara. Tok, kamu ke rumah dong, Tok. Kamu mampir ke rumah. Dan suaranya itu jelas banget. Akhirnya dari situ, setelah wudhu, Mas Anto mengingat-ingat lagi. Ini bukannya suaranya Mbah Wongso. Kan Mbah Wongso katanya sudah meninggal. Kok ada suara Mbah Wongso? Akhirnya dari situ, keesokan harinya, Mas Anto ini langsung menuju ke pemakaman. Karena hal ini nggak biasa. Pasti ada sesuatu. Kenapa Mbah Wongso ini manggil-manggil nama Mas Anto dan Mas Anto disuruh ke rumahnya. Disinilah akhirnya Mas Anto tanya ke keluarganya di mana makam Mbah Wongso. Nah, setelah tahu makam Mbah Wongso, beliau menuju ke sana. Akhirnya persis di depan makam Mbah Wongso itu, Mas Anto membacakan surat Al-Fatihah dan juga surat Al-Mulk ditujukan kepada Mbah Wongso. Setelah itu beliau pun pulang. Malam harinya, ketika beliau ini mau sholat taraweh, memimpin sholat taraweh, beliau sudah bersiap-siap. Ketika adzan Isya dikumandangkan, beliau sudah siap-siap. Seperti biasa beliau masuk kamar, ngambil sarung dan juga baju untuk sholat. Pas waktu dia ini buka lemari, dia dengar Ang. Nah, Ang ini adalah panggilan kakak. Nah, Mas Anto ini sempat diem. Kok ada suara lagi? Dia pun akhirnya tetap diabaikanlah suara-suara itu. Dia ambil sarung. Ternyata dia dengar lagi ada suara. Dan suaranya itu jelas banget. Ang, kok Aang nggak mampir ke rumahku, Ang? Singgahlah ke rumahku sebentar, Ang. Barulah di sini Mas Anto itu duduk. Dia ingat-ingat lagi. Astagfirullahaladzim, ini kan suaranya Andi. Nah, Andi ini sebenarnya sudah meninggal sekitar 7 tahun yang lalu. Andi ini adalah salah satu santrinya Mas Anto. Dia sudah jadi santri Mas Anto itu sudah dari sejak lama sekali. Sudah dari sejak Andi ini masih kecil. Dan Andi ini ngaji ke Mas Anto sampai dia ini duduk di bangku SMA. Barulah di sekitaran umur 20 tahun Andi ini meninggal. Disitulah akhirnya Mas Anto ingat. Ya Allah, ini kan suara Andi. Dari situlah Mas Anto ini menghubung-hubungkan. Kok kejadiannya sama persis seperti Mbah Wongso? Apa mungkin aku juga disuruh berziarah ke sana? Ya sudahlah, dia pun menghubungi salah satu temannya. Jadi Mas Anto ini punya partner. Dihubungilah salah satu temannya itu diajak untuk berziarah ke makamnya si Andi ini. Dari situ muncullah kesepakatan bahwa hari Minggu sore mereka akan berziarah ke makamnya Andi. Karena pada waktu itulah mereka berdua ini punya waktu senggang. Setelah disepakati hari Minggu sore, ternyata pada saat hari Minggu sore itu hujan turun dengan derasnya. Dan hujan ini sampai berlangsung sampai malam hari. Pada akhirnya dibatalkanlah acara ziarah ini. Ternyata malam harinya, setiap kali Mas Anto itu diam, dia selalu mendengar suara Andi ini. Ang, singgahlah ke rumah Ang sebentar, Ang. Tolonglah Ang, mampir Ang. Selalu dia dengar suara seperti itu. Bahkan sampai dalam tidurnya pun, Mas Anto itu selalu mendengar suara Andi ini. Ang, mampir ke rumah Ang, singgah Ang. Kenapa kok Ang nggak singgah ke rumahku? Kenapa Ang? Dia mendengar suara-suara itu. Akhirnya keesokan harinya, di hari Senin, di jam 4 sore, beliau pun langsung berangkat menuju ke makam. Dicarilah makam Andi ini. Setelah dicari sekian lama, ternyata Mas Anto ini nggak menemukan makamnya Andi. Nah, karena beliau ini bingung, sudah hampir setengah jam dicari makam Andi ini nggak ketemu, beliau akhirnya tanya ke sanak saudaranya Andi. Nggak jauh dari sana ada rumah Pak D-nya Andi. Ditanyalah makam si Andi tersebut. Akhirnya bersama Pak Lenya ini diantarlah Mas Anto menuju ke sana. Dan ternyata beliau ini kaget ngelihat makam Andi itu nggak kelihatan sama sekali. Jadi hanya ada patok yang terbuat dari kayu, dan patok kayu ini pun sudah hampir tenggelam dengan tanah.
Di sini akhirnya Mas Anto membacakan Al-Fatihah dan juga membacakan surat Al-Mulk dikirimkan kepada Andi. Setelah itu beliau pulang. Dan pada saat beliau ini pulang, dalam mimpinya itu Mas Anto ketemu dengan Andi. Dari kejauhan Andi itu bawa sesuatu. Sambil manggil-manggil, Ang, makasih ya Ang, makasih Ang. Semakin dekat Anto ini ngelihat Andi ini ternyata bawa batu ukurannya besar sekali. Tapi yang jadi pertanyaan bagi Anto, kok Andi ini kuat bawa batu sebesar itu? Kayak dia ini bawa batu itu secara ringan banget. Padahal batu ini ukurannya besar. Dan begitu dekat dengan Anto, batu ini pun diturunkan. Terus Andi ini bilang, Ang, makasih ya Ang. Surat Al-Mulk yang kamu bacakan itu berguna banget buat aku, Ang. Rumahku sekarang jadi kelihatan terang banget, Ang. Terima kasih ya, Ang. Ini, Ang, batu ini, Ang. Tolong titip, serahkan ke keluargaku ya, Ang. Tolonglah, Ang. Orangnya aku percaya, Ang. Nah, si Anto ini ngelihat, ternyata di batu itu ada ukiran dengan nama Andi. Nah, setelah mengalami mimpi itu, pada saat pagi harinya, Mas Anto langsung menghubungi keluarga Andi dan disampaikanlah mimpi ini. Entah apa maksud dari mimpi ini, yang jelas Anto hanya bercerita bahwa waktu itu Andi bawa batu besar dan batu besar ini ada ukiran nama Andi. Apa mungkin batu nisan Andi ini minta diganti? Beliau sendiri nggak tahu tentang itu. Nah, setelah kejadian itu, Mas Anto ini masih sering sekali mengalami kejadian-kejadian yang ganjil, terutama pada saat ketika ada orang yang mau meninggal, beliau sering mencium bau wewangian. Dan ini bisa dipastikan setelah Mas Anto mencium bau wewangian seperti itu, pasti ada orang yang meninggal. Nah, cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Mas Anto kepada Kembara Sunyi. Kami mengucapkan terima kasih kepada Mas Anto yang telah membagikan kisah ini kepada Kembara Sunyi. Dan kisah ini benar-benar penuh hikmah bagi kita. Dan semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan bisa mengambil pelajaran dari kisah yang dibagikan oleh Mas Anto ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.